Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurnia Ramadan dengan NIM 2356301060. Kali ini saya akan menjelaskan pelajaran pertemuan kemarin di hari Senin dengan membahas bagaimana constraint, bagaimana log chart, dan bagaimana cara menggunakan Android Studio ini. Jadi pada dasarnya Android Studio ini merupakan platform uh, yang dirancang untuk membuat sebuah aplikasi di Android yang bisa kita gunakan untuk membuat beberapa aplikasi seperti Shopee misalnya, atau Tokopedia, dan toko-toko e-commerce atau toko-toko learning lainnya. Di sini pada pertemuan minggu lalu kita membuat yang namanya uh, kita membuat yang namanya inputan. Inputan di sini ada berisi nama, kemudian submit. Di sini kita ingin buat terlebih dahulu untuk membuat sebuah code sederhana untuk menghitung nilai dari integer, nilai dari double, dan nilai dari float yang muncul di terminal. Sini kita coba jalankan, ada function main, println hai rekan-rekan, dan selamat datang, dan sebagainya. Coba kita lihat di sini hasilnya. Kita dapat melihat hasil yang muncul di layar, yaitu ada hasil dari 15 sampai 10, 25, nilai integer 10.000, dan sampai ke perulangan dari kampus Politeknik Caltex Riau. Nah, di sini pada Android Universe, sebelum kita menjalankan yang namanya aplikasi kita perlu merubah dulu yang namanya activity dan intent filter. Di sini main activity kita false kan, kemudian Android name pertemuan 2 second activity kita true kan, karena kita ingin menjalankan pada saat dijalankan aplikasinya maka akan muncul second activity yang ini. Nah, di sini kita lihat ada aplikasi view text, sini ada field dan tombol button. Kita coba isi. Di sini akan muncul pop-up Anda telah melakukan klik pada tombol submit. Coba kita cek pada logchat apakah sudah masuk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa logchatnya sudah masuk. Sebentar. Tombol berhasilkan isi dari input nama Sans. Oke. Untuk membuat fungsinya, kita perlu yang namanya membuat value-nya terlebih dahulu yang berisi input nama, edit text, find by ID, ini ada RID input nama, dan RID button submit. Ini ID-nya kita bisa buat pada activity second. Di dalam code-nya di sini kita beri ID-nya masing-masing. ID ini input nama, kemudian button submit. Nah, selanjutnya kita diberi tugas untuk membuat menghitung luas segitiga dan luas lingkaran. Di sini saya telah buat untuk menghitungnya. Pertama-tama saya membuatnya di main activity. Nah, di main activity ini kita buat kita perlu membuat layoutnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat beberapa layoutnya. Ada text view untuk input alas, kemudian text view untuk input tinggi, edit text untuk mengetik tombol hitung segitiga. Nah, kemudian ada
teks dari tinggi, dan input dari tinggi. Kemudian yang terakhir untuk menghitungnya kita perlu mendefinisikan ID-nya button hitung luas segitiga. Kemudian kita menampilkan hasil dari luas segitiga tersebut dengan teks hasil 1. Dan untuk lingkaran kita perlu membuat yang namanya teks title 2 dan namanya untuk sebagai namanya di situ kita perlu membuat ID dengan teks jari-jari. Kemudian untuk inputan kita buat input jari-jari, button hitung luas lingkaran kita buat button hitung luas lingkaran, dan sebagainya. Selanjutnya kita membuat fungsinya dari beberapa ID dari tombol yang kita buat. Ini kita inisialisasikan terlebih dahulu. Value-nya ada input alas, edit text, find view by ID, ada r.id input alas, input tinggi, dan button hitung luas segitiga. Di sini untuk fungsi luas segitiga kita telah buat, kita telah masukkan value-nya. Kemudian teks hasil ini untuk menampilkan berapa sih hasil yang telah kita ketika kita klik button tersebut. Nah, untuk input untuk hitung luas lingkaran kita dapat mendefinisikan kembali value-nya ada input jari-jari, kemudian button hitung luas lingkaran, dan hasilnya. Sini dapat kita lihat untuk value alas, input alas itu kita doublekan atau 0. Untuk tinggi kita inputkan teksnya tuh string, bisa double maupun 0. Log ini untuk ketika button tersebut ditekan maka akan muncul pada log chart itu tombol berhasil ditekan, dan kita buat kondisinya. Kemudian kita beri notifikasi ke TOS, yaitu perhitungan luas segitiga selesai. Dan untuk fungsi menghitung luas lingkaran kita membuatnya sama seperti yang ada pada luas untuk menghitung luas segitiga. Ada log chart. Untuk log i ini adalah info log i yang bisa muncul di sini nantinya. Kemudian kita buat kondisinya dan kita masukkan TOS-nya, perhitungan luas lingkaran selesai. Baik, kita dapat lihat di sini untuk aplikasinya sendiri. Nah, sini ada hitung luas segitiga, alas, ini fieldnya, kemudian button, dan berapa hasilnya. Hitung luas lingkaran, berapa jari-jari, berapa apa yang ingin kita masukkan inputannya, kemudian hitung luasnya. Ini kita coba jalankan aplikasi kita. Sini kita mencoba memasukkan alasnya 12 dan tingginya 3, kemudian kita hitung. Nah, hasil dari alasnya 12 dan tinggi 3 adalah 18,0. Yang kita bisa lihat fungsinya di sini untuk menghitungnya 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, untuk menghitung luas lingkaran kita bisa masukkan dengan rumusnya itu pi kali r kuadrat. Nah, r kuadrat sini adalah jari-jari. Berapa jari-jari yang ingin kita masukkan yaitu 5. Kehitung luas berarti 78,54. Kita dapat melihat di bawah sini tadi muncul notifikasinya. Dan kita dapat lihat di log chart untuk tombol berhasil ditekan, dari jarinya segini dan luasnya segini. Nah, untuk selanjutnya ini untuk alas kali tinggi, tombol berhasil ditekan, alasnya 12, tingginya 3,0 dan luasnya 18,0. Baik, itu sudah sesuai dengan pelajaran di hari Senin kemarin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.